Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang sakit, yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Adapun tanda hati yang sakit, yang pertama, ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah, tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, dan tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, serta lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Dan ia lebih suka mendahulukan kepentingan pribadi dan syahwatnya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakila?" Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, tanda hati yang sakit, ia tidak merasakan sakitnya dengan melakukan maksiat, bahkan dia rindu dan senang untuk melakukan maksiat. Dan ini tentunya berbeda dengan orang yang hatinya sehat. Apabila ia melakukan maksiat, dia tidak akan mengalami ketenangan dalam hatinya. Dia merasa goncang, ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong dia untuk kembali, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittaqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tazakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangkan pikiran jahat untuk berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, tanda orang yang hatinya sakit, ia selalu mengikuti keburukan dengan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, disebabkan mereka senantiasa melakukan keburukan di atas keburukan.
Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, itu adalah dosa di atas dosa sehingga membuat hati menjadi buta lalu mati, sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, tanda hati yang sakit, tidak merasa sakit dan tersiksa dengan kebodohan yang ia alami dalam dirinya, atau dia tidak merasa sakit ketidaktahuannya dia terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan hati yang sehat, ia akan merasa sakit dengan datangnya syubhat, ketidakjelasan pada dirinya atau ketidaktahuannya terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang ulama mengatakan, tidak ada dosa yang lebih buruk selain kebodohan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda hati yang sakit yang berikutnya, hati yang sakit meninggalkan Al-Quranul Karim. Dia berpaling dari Al-Quran, padahal kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah rahmat, Al-Quran itu adalah pelajaran dan hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat dan serta rahmat, petunjuk bagi kaum yang beriman. Bahkan orang yang hatinya yang sakit, mereka lebih memilih mendengar lagu-lagu yang menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, membangkitkan birahi dan mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mengerjakan perbuatan maksiat karena kecintaannya pada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tanda hati yang sakit, yaitu hati yang ia sangat cinta kepada dunia dan senang tinggal di dunia dan tidak merasa asing di dunia dan tidak merasa rindu terhadap kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu, kata Allah, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Bahkan ia tidak pernah mengharapkan akhirat dan tidak berusaha untuk menyiapkan bekal menuju ke sana. Ia sibuk dengan dunia dan waktunya dihabiskan
untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan ia habiskan waktunya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tanda hati yang sakit, mencintai perbuatan maksiat, mendapatkan kelesatan saat melakukannya, merasa tenang setelah melakukannya, serta tidak menyukai ketaatan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal saleh. Kemudian berikutnya kaum muslimin dan muslimat, tanda hati yang sakit yaitu membenci kebenaran dan hatinya merasa sempit dengannya, serta sangat mudah menyerap syubhat dan mudah terpengaruh dengannya. Kemudian tanda hati yang sakit berikutnya, tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran, tidak terpengaruh dengan nasihat, serta merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda berikutnya, tidak menyukai tempat-tempat yang baik dan merasa sempit dengannya, tetapi ia merasa rindu dengan tempat-tempat yang buruk dan bahkan mengandung banyak kemaksiatan dan dosa. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang terakhir, tanda orang yang hatinya sakit, tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesalehan, yang memiliki ilmu, keutamaan dan dakwah, tetapi ia lebih suka mencintai orang-orang yang melakukan keburukan, kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, tanda-tanda hati yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari hati yang sakit yang mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat, dan semoga Allah menjaga kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.